Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan tetap lancar di dalam melaksanakan setiap aktivitasnya. Jumpa kembali dengan saya di channel Kang Sapar. Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin memberikan sedikit informasi ya berkaitan dengan tahapan seleksi CPNS tahun 2019-2020. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat dan sukses bagi teman-teman yang sudah melaksanakan tes SKB dan nilainya juga tertinggi ya. Baik nilai SKB-nya ataupun setelah diintegrasikan dengan nilai SKD-nya. Dan bagi teman-teman yang nilainya masih belum memuaskan, belum sesuai dengan harapan, ya setelah integrasi SKD SKB-nya, jangan putus asa, jangan pesimis, tetap semangat dan tetap optimis karena di tahun depan informasinya akan dibuka kembali. Seleksi CPNS tahun 2020. Tinggal dipersiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan, kemudian evaluasi hal-hal yang kurangnya ya untuk menghadapi seleksi CPNS di tahun 2021 ya, tahun depan. Oke teman-teman, di tanggal 30 Oktober 2020 atau sekitar 9 hari lagi akan diumumkan integrasi nilai SKD dan SKB. Di sana kita akan mengetahui siapa saja yang lulus CPNS tahun 2019. Dan bagi yang lolos tentunya akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap pemberkasan. Dan berdasarkan informasi bahwa pemberkasan di tahun ini itu direncanakan akan dilaksanakan secara sistem digital atau secara online. Seperti halnya waktu pendaftaran awal ya, yaitu melalui SSCN. Nah, ketika memang ini betul-betul diterapkan, sistem digital ini, sistem online ini betul-betul diterapkan, maka ada beberapa hal-hal yang perlu diantisipasi, sekaligus juga menjadi kekhawatiran ya bagi sebagian teman-teman yang ketika ngecek di pangkalan data perguruan tinggi atau PDDikti dan juga di sipil sistem verifikasi ijazah elektronik, datanya tidak muncul gitu ya. Harusnya kan ini kalau secara online ini kan dimungkinkan oleh BKN atau oleh Panselnas akan dicek nama kita di PDDikti ada atau tidak. Kemudian untuk menguji keaslian ijazahnya juga akan dicek di sipil ya. Sistem Sistem verifikasi ijazah elektronik. Ada atau tidak nanti di sana. Bagaimana kalau tidak ada? Nah, untuk menjawab itu kita lihat di sini ada surat edaran ya, ada surat edaran dari Kemenristek-Dikti. Surat edaran tentang periode awal pelaporan PDDikti. Surat edaran ini dikeluarkan pada tahun 2017 lalu ya, atau sekitar 3 tahun yang lalu. Kita lihat di sini beberapa poinnya ya. Beberapa poinnya, yang pertama, program studi umum di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kemenristek-Dikti dimulai bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2003-2004 atau yang lulusnya tahun 2007 ya, kira-kira 2007. Itu awal mulai diberlakukannya pelaporan di PDDikti untuk kampus di bawah naungan Kemenristek-Dikti, baik kampus negeri maupun kampus swasta ya.
Jadi yang tahun masuknya itu 2003, 2004, berarti di PDDiktinya harusnya sudah ada, gitu ya, sesuai dengan surat edaran ini. Nah, kemudian untuk program studi dan perguruan tinggi pembinaan Kementerian Agama itu dimulai bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2009-2010 atau tahun lulusnya sekitar 2013 ya. 2013 ke atas itu harusnya di PDDikti sudah ada database-nya. Karena memang diberlakukannya pelaporan di PDDikti di tahun masuk 2009 ya. 2009-2010. Nah, ini bagi teman-teman yang baik yang lulusan kampus di bawah naungan Kemendristekdikti ataupun di bawah naungan Kementerian Agama, tinggal dipastikan tahun masuk teman-teman itu di tahun berapa gitu ya. Kemudian tahun lulusnya tahun berapa. Lalu tinggal disesuaikan dengan surat edaran ini. Jadi khususnya untuk teman-teman yang mengambil formasi guru PAI ya. Untuk teman-teman yang mengambil formasi guru PAI, ini kan agak berbeda tahun pemberlakuannya itu ya. Kalau yang kampus kampus umum di bawah naungan Kemendristekdikti itu lebih awal pemberlakuannya di tahun 2003 kan. Sementara untuk yang di bawah naungan Kementerian Agama itu di tahun 2009. Nah, sehingga bagi teman-teman yang tahun lulusnya 2000 berapa ya? 2012 ya. 2012, 2011, 2010 ke bawah, ketika ngecek di database PDDiktinya tidak ada, maka tidak perlu khawatir. Karena memang belum diberlakukan ya untuk teman-teman yang lulus tahun 2012 ke bawah. Karena tahun masuknya berarti di bawah tahun 2009-2010. Namun untuk lebih memastikannya, teman-teman bisa langsung coba berkoordinasi ya, komunikasi dengan pihak lembaga, pihak kampusnya masing-masing untuk memastikan ketika database teman-teman tidak ada. Gitu ya. Untuk lebih amannya lah bisa langsung komunikasi dengan pihak kampus. Ya, biar tidak ragu begitu. Lalu yang poin ketiga, perguruan tinggi kementerian lain dan lembaga pemerintah non-kementerian dimulai bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2012-2013. Kemudian yang berikutnya, perguruan tinggi swasta alih bina dari kementerian lain ke Kemendristekdikti itu dimulai sesuai dengan tahun ajaran berlakunya surat keputusan alih bina. Poin kelimanya, tahun pemberlakuan untuk awal pelaporan tersebut juga bergantung pada semester awal lapor program studi sesuai dengan SK izin pelaksanaan atau SK alih bina ke Kemendristekdikti ya. Jadi nanti teman-teman tinggal menyesuaikan saja dengan poin-poin ini. Kita lanjutkan ke nomor 2 ya. Ini bagi instansi pemerintah atau swasta atau masyarakat yang ingin memverifikasi data mahasiswa. Nah, maka perlu memperhatikan hal-hal berikut. Nah, jadi kalau kita teman-teman ingin coba mengecek ya atau memverifikasi data kita baik di PDDikti maupun di sipil. Bedanya PDDikti dengan sipil, kalau PDDikti itu untuk mengecek database kita ada atau tidak di sana. Kalau sipil itu untuk mengecek keabsahan dari ijazah ya. Karena yang diinputnya nanti kalau sipil itu selain nama kampus, nama program studi, nama kita ya, termasuk juga nomor ijazah ya diinput di sana. Kemudian tinggal dicari
Kalau memang sudah masuk ya, eh, maka akan muncul nama kita di sana. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kalian memverifikasi ya. Yang pertama, untuk data mahasiswa prodi umum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Kemenristek-Dikti di bawah tahun ajaran 2003-2004, maka proses verifikasinya cukup dilakukan di perguruan tinggi negeri masing-masing atau kopertis wilayah setempat jika berasal dari perguruan tinggi swasta. Oke, jadi bagi teman-teman yang ketika ngecek di PD Diktinya tidak ada, karena setelah disesuaikan dengan tahunnya, itu ternyata teman-teman ini, untuk yang di bawah naungan Kemenristek Dikti ya, ternyata teman-teman ini tahun masuknya itu di bawah tahun 2003 ya, 2003-2004. Nah, sehingga untuk memverifikasinya tinggal datang langsung saja ke kampus masing-masing gitu ya. Lalu yang kedua, untuk data mahasiswa program studi dan perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Agama di bawah tahun ajaran 2009-2010, maka proses verifikasi cukup dilakukan di perguruan tinggi agama masing-masing atau kopertais wilayah setempat jika berasal dari perguruan tinggi agama swasta. Nah, ini untuk teman-teman yang kampusnya atau yang perguruan tingginya di bawah naungan Kementerian Agama, maka untuk memverifikasinya cukup oleh kampus masing-masing ya. Jadi kita tinggal datang ke kampus kita, koordinasi terkait dengan database kita gitu ya. Kemudian untuk data mahasiswa perguruan tinggi di lingkungan kementerian lain dan lembaga pemerintah non kementerian di bawah tahun 2012-2013, maka proses verifikasinya cukup dilakukan di perguruan tinggi tersebut. Yang berikutnya, untuk data mahasiswa di perguruan tinggi swasta yang telah alih bina dari kementerian lain ke Kemenristek-Dikti di bawah tahun ajaran SK alih bina, maka proses verifikasi cukup dilakukan di perguruan tinggi tersebut. Jadi itu ya teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menjawab kegalauan ya atau kekhawatiran teman-teman yang ketika ngecek di pangkalan data di PD Dikti maupun di sipilnya tidak muncul namanya gitu ya. Jadi tinggal dipastikan kembali tahun masuk teman-temannya itu berapa, tahun berapa gitu ya. Nah, kalau misalkan tahun masuknya ternyata di atas tahun yang tertera di surat edaran ini, maka ini harus segera diperbaiki, segera dikomunikasikan dengan pihak kampus atau pihak lembaga masing-masing ya. Gitu. Mumpung waktu proses pemberkasan ini kan masih ada waktu beberapa hari ini ya. Menunggu pengumuman resmi terlebih dahulu di tanggal 30. Jadi paling tidak ini hal-hal yang perlu diantisipasi oleh teman-teman sebelum nanti masuk ke tahapan pemberkasan gitu ya. Baik teman-teman, barangkali itu informasi singkat ya terkait dengan tahapan pemberkasan CPNS tahun 2019 yang tadi itu yang rencananya akan dilaksanakan secara digital. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi teman-teman yang sudah optimis masuk ke tahap pemberkasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.